Nabi Adam kalau di agama Islam bagaimana Pak Ustadz? Boleh diceritakan singkat? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam banyak titik dalam Al-Quran tentang prosesi penciptaan beliau. Dan bagaimana pada saat sudah diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar para malaikat sujud kepada Adam, bukan bentuk ketundukan pada Adam, tapi ketundukan kepada Allah. Kurang lebih rasionalnya seperti umat Islam sekarang kalau sujud sholat menghadap Ka'bah, bukan karena Ka'bah, tapi karena perintah Allahnya. Setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari tulang rusuknya istrinya, Hawa, dan ditempatkanlah di surga. Namun pada saat selesai prosesi penciptaan tersebut, tentu secara fisik ini Nabi Adam kurang lebih disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu situ nadhira, 60 siku ke langit. Ya kalau kita hitung sekarang 27-28 meter. Oh, ya sangat besar. Seperti raksasa ya berarti? Ya, dan kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu menjelang hari kiamat terus memendek. Nanti pada saat kita meninggal semuanya, kata Nabi SAW, orang yang meninggal itu, semua jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya yang darinya Allah akan bangkitkan kembali. Nah kalau dibangkitkan nanti di hari kiamat untuk dihisap oleh Allah di timbangan amal baik, amal buruk, kita akan dikembalikan sesuai dengan postur ayah kita Adam 60 siku. Jadi jasad ini hanya dipinjamkan sementara. Nanti kita akan punya jasad baru tapi ruhnya tetap sama. Oke. Jadi Adam tadi itu besar tinggi 28 meter. Kurang lebih ya. Oke. Lanjutkan Pak Ustadz. Oke. Terus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan awal sekali diciptakan. Setelah jasadnya diciptakan dari tanah, Allah tiupkan ruh. Nah pada saat tiba di hidung Nabi Adam sempat bersin. Lalu beliau mengatakan Alhamdulillah. Memuji Allah kita. Sampai selesai ciptaan tersebut, lalu Nabi Adam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi sekelompok malaikat, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan di saat itu, iblis yang merupakan golongan jin sedang ada di langit. Dan di masa itu, pintu langit masih terbuka. Sehingga jin-jin ini masih bisa bertemu dengan malaikat dan mengetahui apa yang Allah instruksikan untuk penduduk bumi. Nah, karena waktu itu iblis berharap dia bisa menjadi kandidat pemimpin di bumi. Karena waktu itu jin-jin sudah ada, jin diciptakan sebelum manusia, gitu ya. Maka dia waktu mendengar Allah bilang, kalau saya tiupkan ruh pada ciptaanku ini, maka sujudlah kalian dan aku akan jadikan dia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka iblis merasa, wah berarti nanti saya sudah nggak terpilih, gitu ya. Maka dia membangkang, dia nggak mau sujud. Lalu Allah tanya, apa yang menahan kau untuk sujud? Dia mengatakan, engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah dan aku lebih baik dari dia. Tapi Allah tahu bahwasanya dia niatnya membangkang. Maka di saat itu pun Allah marah pada iblis. Setelah itu Allah tinggalkan Adam dan istrinya Hawa di surga dan dibolehkan makan apa saja di surga. Serta dalam beberapa riwayat disebutkan, awal penciptaan Nabi Adam itu, seluruh tubuhnya itu terlindungi dengan lapisan yang mengeluarkan cahaya. Tepatnya seperti kuku kita ini. Oke. Ya, jadi seluruhnya. Itu diistilahkan dengan pakaian Nabi Adam. Jadi seperti kuku di seluruh tubuh. Sekarang tersisa cuma di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Oke. Kayak kutikula ya. Ya, jadi dulu itu semua begini. Nabi Adam itu seluruh kulit tubuhnya. kita semua seperti ini. Ya, dan bercahaya. Oke. Nah nanti setelah Nabi Adam AS masuk ke dalam surga, ya, maka iblis dan Allah mengatakan, boleh nikmati apa saja kecuali satu pohon ini. Sebagian orang ada yang mengatakan namanya pohon khuldi. Padahal sebenarnya pendapat ulama yang paling kuat bukan namanya pohon khuldi. Karena khuldi artinya kekal. Iblislah yang membisikkan, karena dia cemburu, iri pada Adam. Dia mengatakan, hai Adam, Allah tidak larang kau makan buah ini kecuali kalau kau makan kau akan khuld, akan kekal. Itu maknanya khuld. Itu bahasa dari iblis sendiri. Maka Nabi Adam pun tergoda setelah Hawa pun istrinya mengatakan kita coba saja. Begitu makan dari buah tersebut, maka datanglah hukuman Allah kepada keduanya. Bermula dari terlepasnya pakaian mereka. Yang tadi yang seperti kuku bercahaya itu hilang. Semua tersisa di ujung-ujung jari saja. Oke.
Akhirnya mereka menutup badan mereka dengan daun-daun dari surga. Kemudian hukuman yang selanjutnya adalah karena mereka melanggar, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi. Ya. Nah, pada saat itu terpisah antara Adam dan Hawa. Ya. Khilaf di antara ahli sejarah dan ulama tentang di mana Adam turun, di mana Hawa turun. Tapi intinya mereka ketemu di satu lokasi namanya Muzdalifah di wilayah Mekah. Nah, setelah mereka ketemu, mereka mengucapkan doa yang masyhur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak maafkan kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah pun akhirnya memaafkan Adam pada saat itu. Dan Allah mengatakan bahwasanya iblis ini adalah musuhmu karena dia memang berusaha untuk bertekad untuk menyesatkan Adam dan keturunannya kan dia tidak bisa jadi kandidat pemimpin di muka bumi. Maka pada saat itu pun terjadilah estafet kehidupan manusia. Pak Ustadz, tapi cerita itu kita taunya dari mana? Itu kan cerita kan lengkap dan rinci sekali Pak Ustadz. Siapa yang menceritakan hal ini? Nggak mungkin kan iblis atau malaikat menceritakan. Ya, Allah menceritakan dalam Al-Quran. Itulah fungsinya kitab suci turun. Menceritakan kepada kita cerita-cerita yang kita tidak tahu. Itulah kitab dari Allah. Makanya berarti cerita itu diceritakan suara ke Nabi Muhammad dan itu dituliskan di dalam Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran penyampaian wahyunya melalui beberapa proses. Ada yang Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril pemimpin malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Jadi bisa dengan penyampaian lisan sehingga Nabi Muhammad SAW dengar. Kadang-kadang Nabi melihat dalam mimpi. Kadang-kadang beliau mendengarkan seperti suara lonceng yang keras. Nah itu berarti beliau sedang menerima wahyu. Lalu kemudian tertuangkanlah dalam Al-Quran.